bro. Selamat pagi teman-teman ternak seluruh Indonesia. Pagi ini saya mau membuat fermentasi dedak. Jadi kemarin saya dapat beli itu di harga 2000 teman-teman. Cuma barangnya jelek, sudah banyak kutunya kayak gini. Jadi dedak yang sudah banyak kutunya kayak gini itu biasanya apak. Cuma dengan treatment dan perlakuan yang baik, dengan kita proses fermentasi, nanti hasilnya bisa jadi bahan kualitas premium lagi. Artinya dari tingkat kesukaan kambing pasti naik, karena nanti setelah difermentasi baunya akan harum, terus kutu-kutu yang ada di situ itu nanti akan mati. Jadi tingkat palatabilitas kambing ataupun domba itu akan meningkat. Jadi bahan-bahannya di sini saya menggunakan P4. Jadi untuk takaran bahan dedak yang 100 kilo ini, P4 nya saya cukup menggunakan 10 tutup. Jadi tadi malam saya sudah buat ini, P4 nya sudah tak campur di sini biar mikrobanya sambil lalu hidup. Jadi airnya bisa 5-10 liter teman-teman. Bahan 100 kg dedak ini, P4 nya saya pakai 10 tutup ini. Terus ada lagi bahannya tetes tebu. Nah, tetes tebunya ini secukupnya sebenarnya, cuma di sini saya mau menggunakan 1/4 botol ini. Ini nanti sebagai makanan mikroorganisme cairnya. Ini udah cukup. Nah, nanti untuk makanan mikroorganismenya biar tetap hidup di dalam tong, yang nanti dia tugasnya melakukan penguraian atau fermentasi terhadap dedak yang sudah apek ini, sehingga nanti setelah diproses kedap udara selama kurang lebih 2 minggu, maka hasilnya akan harum. Jadi proses fermentasinya ini teman-teman, saya menggunakan metode yang sesederhana mungkin. Kalau dulu saya buat fermentasi kayak gini ini, semua bahan utamanya biasanya saya hamparkan di tanah, kemudian disiram rata dengan P4 dan molase ini dengan bahan probiotik. Cuma hari ini metodenya saya rubah, jadi langsung saya masukkan ke tong ini dedaknya. Setiap satu bak ini, setiap satu bak masuk ke dalam tong, terus nanti di atasnya saya siramkan cairan ini 1 gelas, terus berikutnya sampai nanti penuh. Setiap satu bak nanti saya siramin 1 gelas bahan starter ini yang terbuat dari P4 cair sebagai probiotik dan molase. Jadi pengerjaannya nanti akan lebih sederhana dan cepat. Oke, mari kita mulai. Cukup kita percikan gini, nanti dia akan campur merata dengan sendirinya.
Ini kalau di setiap satu batasi ini, meskipun kelihatannya tidak merata, cuma nanti ini mikroorganismenya bekerja dengan sendirinya. Jadi dia akan memproses fermentasi yang enggak rata itu, akhirnya akan matang juga. Ini sudah full teman-teman, tinggal kita tutup. Pastikan kita tutup di wadah yang kedap udara. Kalau misalnya kita pakai tong, pastikan tongnya ada klem. Kalau misalnya tutup klemnya sudah agak ronggang, bisa kita bantu dengan plastik. Dan di bagian samping ini jangan sampai ada sisa tetesan molase ataupun cairan tadi, karena nanti gampang dihinggapi belatung. Ini tinggal kita tutup. Prosesnya kurang lebih 2 minggu, nanti dia sudah bisa untuk disajikan ke kambing ataupun domba. Ini bisa jadi bahan utama dalam artian dedak fermentasi, yang kemudian nanti misalnya mau buat complete feed, ini bisa jadi salah satu bahan campurannya. Bisa juga disajikan langsung. Kalau ke domba biasanya ketika ada rumput ataupun pakan yang tidak habis, nanti kita taburin ini di atasnya, domba biasanya kembali lahap. Ini tinggal kita tutup rapat. Proses pembuatan dedak fermentasi yang bisa kita sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sejahtera untuk para peternak seluruh Indonesia.